Bapak Ibu para saudara yang terkasih, selamat berjumpa dalam pertemuan Advent yang keempat. Tema dalam permenungan Advent yang keempat ini adalah mengembangkan paguyuban yang berbuah kasih. Para saudara yang terkasih, gereja kita adalah paguyuban umat beriman yang senantiasa ingin mengikuti Yesus Kristus dan meneladan apa yang menjadi ajarannya, apa yang menjadi teladan hidupnya. Maka kita semua dipanggil untuk menghayati semangat ini. Dan salah satu hal yang sangat dominan di dalam kehidupan Yesus adalah bagaimana ia berbuat kasih kepada banyak orang. Hidup Yesus sepenuhnya ia berikan dan menjadi tanda kasih bagi banyak orang. Yesus tidak memilih siapa yang akan dikasihi. Yesus juga tidak memperhitungkan apa yang akan didapat ketika ia nanti mengasihi. Yesus juga tidak menimbang-nimbang atau berpikir untung ruginya. Tetapi Yesus dengan ketulusan, dengan cintanya yang sungguh besar, ingin merangkul siapa saja masuk di dalam belas kasihnya yang tak terhingga. Maka semestinya semangat ini adalah semangat kita sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus. Kasih yang kita miliki, semoga tidak hanya kita genggam sendiri, tetapi juga kita bagikan, kita berikan kepada setiap orang, terlebih mereka yang membutuhkan. Ada sebuah ilustrasi cerita tentang seorang anak yang melempar batu ke dalam air. Ketika batu itu dilemparkan dan jatuh di permukaan air, lalu muncul riak-riak air. Semula riak-riak itu kecil, kemudian membesar, semakin melebar dan semakin melebar. Ini dapat menjadi suatu penggambaran bahwa satu perbuatan kasih akan menjadi berkat. Karena perbuatan kasih itu akan semakin meluas, dan semakin meluas. Mari kita memahami dan mengerti daya dari kasih. Efek dari perbuatan kasih itu seperti efek riak air. Satu perbuatan kasih yang Anda lakukan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu akan semakin melebar. Bayangkan saja, kita mengasihi satu orang. Dan orang itu akan bersuka cita karena kasih itu dan membagikan kasih itu kepada yang lain. Demikian juga yang lain juga akan berbuat yang sama. Maka kalau kita memberi satu perbuatan kasih saja, maka itu akan menjadi warta sukacita yang luar biasa. Maka tinggal bagaimana kita membuat kasih itu. Kasih macam apa? Kasih untuk siapa? Dan bagaimana caranya? Para saudara yang terkasih, saat ini kita masih di tengah situasi pandemi. Kita hidup dengan segala macam keterbatasan. Bahkan ibadah kita pun juga dengan pembatasan-pembatasan. Semoga kita memahami dan mengerti situasi ini. Tetapi mudah-mudahan semangat kita, kasih kita, kerinduan kita akan Tuhan tidak menjadi surut. Kita tidak menjadi lelah dengan situasi ini. Justru kita semakin tertantang bahwa dengan keterbatasan yang ada, kita dapat semakin mencintai Tuhan dan kita juga dapat semakin banyak berbuat kasih. Lalu apa yang bisa kita buat? Saya mengajak kita semua di dalam masa pandemi ini untuk taat protokol kesehatan. Maka saya sengaja mengenakan masker untuk mengingatkan kita semua. Mari taat protokol kesehatan. Menggunakan masker. Jangan lelah menggunakan masker. Mari kita juga menjaga jarak. Mari kita juga rajin mencuci tangan. Untuk apa kita membuat itu semua?
untuk mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Taat protokol kesehatan bukanlah hal yang sia-sia, tetapi ini tanda kasih kita, mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama kita. Dalam situasi pandemi ini, mari kita juga menjaga satu sama lain. Saya mengajak kita semua untuk lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Mari kita menunda bepergian yang tidak perlu, piknik ataupun wisata yang tidak mendesak. Mari kita menjaga satu sama lain dengan menghindari kerumunan-kerumunan, terlebih karena ada libur Natal dan libur Tahun Baru. Mari kita mendukung usaha pemerintah untuk menghambat persebaran COVID-19 dengan disiplin protokol dan kita menghindari kerumunan-kerumunan. Ini adalah tanda cinta kita, tanda kasih kita untuk bangsa dan negara kita Indonesia dan juga untuk cinta kita bagi gereja kita. Jika kita taat pada himbauan dan protokol ini, maka kita akan menjadi efek riak air. Semestinya sebagai warga gereja, kita siap untuk menjadi teladan yang baik. Kita siap untuk melaksanakan kebaikan. Dan itulah semangat Natal, menebarkan buah-buah kebaikan kepada semakin banyak orang. Karena kita menerima kebaikan itu dari Allah yang telah memberikan puteranya terkasih lahir di tengah-tengah kita. Dialah Sang Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang ada bersama kita, baik ketika suka, senang, maupun juga dalam duka dan penderitaan. Terlebih juga dalam masa pandemi saat ini, Allah mau menunjukkan bahwa Dia beserta kita. Maka kita jangan takut, kita jangan khawatir. Mari kita mengingat satu kata, Immanuel, Allah selalu beserta kita. Maka Bapak Ibu para saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk banyak berdoa, banyak berharap. Mari kita saling mendukung satu sama lain, saling menjaga satu sama lain, demi kebaikan kita semua. Mari kita memaknai Natal dengan sesuatu yang lain karena situasi pandemi ini. Kita ingin agar Natal ini sungguh-sungguh berbuah kebaikan dengan sikap dan perbuatan kita, dengan kerelaan dan keikhlasan kita untuk taat pada protokol, untuk ikhlas bermati raga tidak bepergian yang tidak perlu dan tidak mendesak. Mari kita menunjukkan bahwa kita juga memiliki impian harapan yang sama, agar badai ini segera berlalu dan kita juga kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala. Para saudara yang terkasih, semoga Tuhan memberkati Anda semua di dalam hari-hari ini, di dalam kehidupan kita selanjutnya, dalam setiap perjuangan kita. Dan semoga kita selalu mengingat, Dialah Sang Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.